luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Biar makin semangat, kita breathing dulu ya. Tepuk hari ini hari Senin, tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021. Pelajaran bahasa Indonesia. Yeay. Hari ini kita pelajaran apa, anak-anak? Iya, tepat. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita anak. Ada yang tahu nggak contohnya cerita anak itu seperti apa? Iya, benar. Jadi contohnya cerita anak itu misalnya seperti Malin Kundang, seperti kelinci dan kura-kura, seperti singa dan tikus, dan banyak lagi yang lainnya. Kali ini Bu Guru akan bercerita tentang si kancil, sapi, dan buaya. Pengen tahu nggak gimana ceritanya? Iya, jadi di suatu hari hiduplah seekor sapi betina, sapi jantan, dan anak sapi. Mereka hidup bahagia, aman, dan tentram bersama hewan lainnya di hutan. Tak lama kemudian, anak sapi itu berpamitan pada ibunya. Bu, aku ingin bermain-main di tepi sungai, boleh tidak, Bu? Kata anak sapi. Lalu ibu sapi itu menjawab, boleh, asalkan jangan jauh-jauh ya, Nak, kata ibu sapi. Akhirnya anak sapi itu berjalan-jalan di tepi sungai. Tak lama kemudian, anak sapi itu mendengar ada suara minta tolong, tolong, tolong. Nah, kira-kira siapa ya yang minta tolong? Akhirnya anak sapi itu mencari sumber suara itu, dan ternyata yang minta tolong itu adalah seekor buaya. Nah, buaya itu minta tolong pada si sapi. Sapi, tolong aku, badanku kejepit oleh pohon besar ini. Aku tidak bisa bergerak, dadaku sesak, kata si buaya tersebut. Lalu sapi itu teringat akan pesan orang tuanya bahwa bangsa buaya itu adalah bangsa hewan yang jahat, hewan yang licik, yang tidak bisa balas budi, dan hewan yang pemangsa daging hewan lainnya. Makanya sapi itu tidak mau menolong si buaya itu. Tidak, aku tidak mau menolongmu, kata si sapi. Lalu si buaya itu menjawab, loh, kenapa buaya? Lalu si buaya itu menjawab, loh, kenapa sapi? Badanmu kuat, kau pasti bisa menolongku, kata si buaya. Nah, pada akhirnya si sapi itu menjawab, iya, aku bisa, tapi setelah kau tertolong, pasti kau akan menggigitku, kata si sapi tersebut. Lalu buaya itu merengek kesakitan, tolong aku, Bu, tolong aku, sapi, badanku sakit sekali, aku sudah tidak makan dan tidak minum selama 2 hari. Tolonglah aku berjanji tidak akan menyakitimu, kata si buaya tersebut. Lalu sapi itu bertanya pada si buaya, benarkah kau tidak akan menyakitiku? Lalu dijawablah oleh si buaya, benar, aku tidak akan menyakitimu, asalkan kau menolongku. Aku berjanji, aku tidak akan memangsa hewan lainnya. Aku baru sadar setelah 2 hari ini aku tertimpa pohon yang besar. Aku menyadari bahwa perbuatanku itu salah. Aku akan berbuat baik pada hewan lainnya. Aku tidak akan memangsa hewan yang bukan hewan yang masih hidup, kecuali ia mati dengan sendirinya. Tolong aku, kata si buaya. Akhirnya karena sapi itu memiliki jiwa yang baik, akhirnya sapi itu menolong si buaya tersebut.
Tapi setelah buaya itu tertolong, kaki si sapi malah digigit. Aduh, sakit. Buaya, kenapa kau malah menggigitku? Bukankah kau berjanji tidak akan menggigitku? Kata si sapi. Lalu buaya itu menjawab, bukankah aku sudah minta tolong padamu? Aku kan sudah bilang kalau aku tidak makan dan tidak minum selama 2 hari. Dan satu-satunya cara kau menolongku dengan cara seperti ini, kata si buaya. Lalu sapi itu menjawab, apakah kau akan memakanku? Kata si buaya. Kata si sapi tersebut. Lalu buaya itu menjawab, hahaha, iya, aku akan memakanmu dan meminum darahmu, katanya. Lalu sapi itu menjawab, buaya jahat, buaya ingkar janji, katanya buaya tidak akan memakanku, katanya. Hahaha, ini adalah hukum rimba. Sapi, siapa yang kuat dialah pemenangnya, kata si buaya. Tidak, ini tidak adil, kata si sapi. Dan setelah itu buaya itu menyuruh si sapi untuk mencari pendapat. Jika kau memang tidak mau aku makan, coba kau tanya pada yang lainnya. Semua pasti sependapat denganku, kata si buaya. Akhirnya sapi itu minta pendapat sama hewan di sekitarnya, yaitu minta pendapat pada bebek yang berenang di tepi sungai. Sapi itu menceritakan semuanya pada bebek dan meminta pendapat. Dan ternyata pendapat bebek adalah benar apa kata buaya. Sapi, kata bebek, dulu waktu aku masih muda, waktu aku masih bisa bertelur, aku selalu dipelihara, aku selalu dikasih makan, dan aku selalu dijaga. Tapi setelah aku tua dan aku tidak bisa bertelur, aku malah mau disembelih. Untungnya aku bisa melarikan diri, kata bebek. Nah, pada saat itu sapi itu tetap tidak mau untuk dimakan karena pada waktu itu kaki si sapi digigit, dan tak lama kemudian ada seekor kancil lewat di depan mereka. Kali ini yang minta pendapat itu adalah si buaya. Buaya itu minta pendapat pada kancil. Lalu si kancil menjawab, saya gimana mau memberikan pendapat, sedangkan saya tidak tahu bagaimana kronologis cerita dari awal. Akhirnya si kancil itu minta untuk mengulang bagaimana kejadian awal. Lalu si buaya dan juga si sapi menyetujui semua ide itu. Akhirnya si buaya ditimpakan kayu kembali dan meminta tolong pada si sapi tersebut. Lalu saat sapi akan menolong si buaya, kelinci itu menghampiri si sapi tersebut dan berbisik-bisik, sapi, apakah kau akan menolong si buaya lagi? Apakah kau tidak takut digigit? Lalu sapi itu berpikir, oh iya, ini adalah kesempatanku untuk lari. Akhirnya sapi dan juga kelinci dan juga kancil itu melarikan diri dan jauh lari dari buaya tersebut. Dan akhirnya buaya tak merasa lapar dan kesakitan karena tertimpa kayu kembali. Nah, dari cerita tersebut, apakah pesan moral yang kalian dapat? Iya, benar. Jadi kita tidak boleh, pesan moral dari cerita yang Bu Guru ceritakan, kita tidak boleh menjadi orang yang jahat. Kita harus tahu akan balas budi, dan kita harus bisa berterima kasih pada orang yang menolong kita. Jangan perbuatan baik oleh seseorang dibalas dengan kejahatan. Nah, oke anak-anak? Iya, cukup sekian dulu ya pelajaran hari ini, kita lanjut besok. Oke, sebelum pelajaran tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.